Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini, berikan jempolnya agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi, insight, dan juga konten yang menarik dan bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih banyak. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai untuk membahas sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham DOID, DOID, atau Delta Dunia Makmur Tbk. Dan perlu kami sampaikan bahwa ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli, apalagi untuk menjual. Ini hanyalah sebuah edukasi mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia, dan kebetulan memang begitu banyaknya emiten yang melantai di pasar modal. Semoga apa yang kami berikan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Dan kenapa kami hari ini membahas DOID? Karena DOID bergerak di bidang pertambangan batubara, dan di mana saham-saham batubara biasanya suka diuntungkan dengan adanya musim dingin atau winter di berbagai belahan dunia dengan 4 musim. Jadi beberapa saham batubara akan kami ulas secara bergantian setiap akhir weekend, dan tentunya diselingi dengan beberapa saham lainnya. Dan Delta Dunia Makmur Tbk dahulu sebenarnya bernama Delta Dunia Properti Tbk. Pindah jalur ya. DOID didirikan 26 November 1990 dan mulai kegiatan komersialnya pada tahun 1992. Kantor pusat dari Delta Dunia Makmur ini beralamat di Cyber 2 Tower, lantai 28, Jalan HR Rasuna Said, Blok X5, nomor 13, Jakarta. Dan kalau kita lihat, pada awal didirikannya, DOID itu bergerak di bidang tekstil yang memproduksi berbagai jenis benang rayon, katun, dan polyester untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor. Namun pada tahun 2008, DOID mengubah usahanya menjadi pengembangan properti komersial dan industrial di Indonesia. Nah, berdasarkan anggaran dasar perusahaan, yang terakhir, ruang lingkup kegiatan DOID adalah jasa pertambangan, perdagangan, dan pembangunan. Dan sejak tahun 2009, DOID berubah lagi dari yang pertamanya tadi di bidang tekstil, kemudian di bidang properti komersial, berubah menjadi jasa penambangan batubara dan jasa pengoperasian tambang melalui anak usaha utamanya, yaitu PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau BUMA. Jadi pelanggan utama DOID yang memiliki transaksi lebih besar dari 10% dari nilai pendapatan bersih, yaitu PT Berau Coal 57%, kemudian PT Kideko Jaya Agung 14%, kemudian PT Adaro Indonesia 12%, dan PT Sungai Danau Jaya 11%. Dan kalau kita lihat, DOID sendiri memang memiliki beberapa anak usaha. Yang pertama adalah PT Banyu Biru Sakti yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Kemudian PT Pulau Mutiara Persada juga di pertambangan batubara. Dan yang ketiga adalah PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau BUMA yang bergerak di bidang jasa pertambangan. Dan kalau kita lihat harga sahamnya sendiri, maka hari ini saham DOID diperdagangkan di pasar modal Indonesia ditutup di harga 226 dengan penurunan 2,59%. Dan market capital atau nilai pasar dari DOID sendiri adalah 1,95 triliun rupiah. Dan DOID sendiri sebenarnya bukan perusahaan yang baru, tapi sudah cukup lama melantai di pasar modal Indonesia sejak 15 Juni
tahun 2001 dengan pemegang saham terbanyaknya adalah masyarakat 56,66%. Seperti yang kami sering sampaikan bahwa kalau pemegang saham utamanya lebih kecil daripada masyarakat, maka perusahaan tersebut bisa kita kategorikan kurang baik ya. Gimana bisa masyarakat lebih besar daripada pemegang saham utamanya, dan pemegang saham utamanya adalah Northstar Tambang Persada Limited dengan kepemilikan sebesar 37,8660%. Dan berikutnya adalah Andi Untono 5,4740%. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa susunan komisaris dari Doit sendiri, di dalamnya terdapat nama Bapak Hamid Awaludin, di mana Hamid Awaludin ini adalah orang yang tidak asing lagi di pemerintahan Indonesia karena pernah menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Rusia, dan juga pernah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Indonesia Bersatu pada 20 Oktober 2004 sampai 8 Mei 2007. Jadi komisaris utamanya Bapak Hamid Awaludin, mantan seorang menteri, dan direktur utamanya adalah Hagianto Kumala. Dan kalau kita lihat secara performan dari earning per share Doit, maka Doit di kuartal kedua ini mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan baik secara Q on Q maupun secara year on year. Tapi karena di dalam kuartal pertama Doit mengalami kerugian cukup banyak, sehingga EPS-nya atau earning per share-nya diperkirakan Doit akan berada dalam teritori rugi, yaitu minus 0,00182 di kuartal 2. Dan Doit sendiri memiliki sales atau total penjualan sebesar 352,09 juta US dollar, aset 1,11 miliar US dollar, liability 835,57 juta US dollar, equity sebesar 275,35 juta US dollar, dengan net profitnya rugi 7,87 juta US dollar. Dan kalau kita lihat book value per share dari Doit adalah 0,0319 US dollar. Dan ini menghasilkan price to book value atau PBV yang sangat kecil sebesar 0,49 kali, cukup menarik. Sedangkan price earning ratio-nya, karena saat ini Doit berada dalam posisi rugi, makanya price earning ratio-nya adalah negatif 8,68 kali. Sedangkan net profit margin-nya adalah minus 2,23%, return on equity-nya minus 5,72%, dan return on asset-nya minus 1,42%. Sedangkan debt equity ratio-nya atau rasio hutangnya adalah 303,45%. Luar biasa besar. Jadi satu-satunya yang menarik dari Doit adalah price to book value ratio-nya yang sangat kecil, yang masih 0,49 kali. Sedangkan profitability-nya perusahaannya merugi dan rasio hutangnya luar biasa besar. Dan Doit sendiri 5 tahun terakhir tidak pernah membagikan dividen. Dan kemudian kalau kita lihat dari pergerakan harganya, saham Doit sendiri secara year to date bergerak dari 82 sampai 314. Berarti secara year to date harga saham Doit tidak bisa lagi kita kategorikan murah. Sudah di atas mid channel-nya atau sudah di atas pertengahannya. Sedangkan kalau kita lihat secara 5 tahunan, ini baru luar biasa. Saham Doit saat ini kalau kita lihat dari 5 tahunannya masih sangat murah. Kenapa? Karena harga tertinggi dari Doit dalam 5 tahun terakhir adalah 1.250. Investor asing sendiri dalam 1 bulan terakhir mencatatkan total beli bersih di Doit sebesar 2,79 miliar rupiah. Dan sebaliknya secara year to date atau dari awal tahun, Doit mencatatkan total
dijual bersih oleh investor asing sebesar 43,9 miliar rupiah. Dan demikianlah paparan kami mengenai Doit, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang secara price to book value memang murah, tapi secara harga sudah tidak murah dan perusahaannya merugi dengan rasio utang yang cukup tinggi. Jadi jangan tergiur dengan harganya yang murah, Rp226 dengan rupiahnya yang kecil, tapi lihat juga performa dari perusahaannya. Demikianlah, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan berbagai insight dan informasi berikutnya dari carakaya.id.